Bismillah, selamat datang di channel Babe Miul. Kali ini Babe mau menunjukkan video perkawinan ikan cupang, yaitu antara jenis half moon dengan jenis avatar. Yuk kita simak videonya. Nah, ini dia teman-teman, penampakan proses perkawinan ikan cupang jenis half moon dengan jenis avatar. Nah, ini sesuai janji Babe ya kemarin mau menunjukkan penampakan induknya dan proses perkawinannya. Nah, ini loh indukan dari burayak yang ada di dalam video kemarin yang di dalam baskom abu-abu kotak. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu dan belum paham bagaimana cara mengawinkan ikan cupang. Nah, Babe coba akan berbagi berdasarkan pengalaman Babe. Ya, walaupun tidak lama mencoba breeding ini, tapi semoga aja bermanfaat. Yuk siapkan perlengkapan tulisnya, pensil, pulpen, atau handphone dengan note-nya. Aplikasi note maksudnya aplikasi yang untuk mencatat sesuatu di dalam handphone. Bahan-bahan yang pertama yaitu baskom atau wadah yang lebar dan agak dalam, kurang lebih 1 jengkal atau 1 telapak tangan ya, lebar telapak tangan dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daun ketapang. Yang ketiga adalah yang utama ini itu air, dan usahakan air ini yang bebas dari kaporit, yaitu air tanah atau air mineral. Ya, kalau teman-teman mampu untuk menggunakan air mineral, silakan. Nah, kalau menggunakan air PDAM itu banyak mengandung kaporit. Itu dapat mengganggu kesehatan si cupang. Bahan selanjutnya yaitu wadah yang kecil, yang transparan. Fungsinya ini untuk tempat pengenalan si induk betinanya dengan induk jantan. Misalnya induk jantannya diletakkan di dalam baskom, maka induk betinanya diletakkan di dalam wadah kecil transparan tersebut. Nah, biarkan selama beberapa hari, kurang lebih 1 sampai 5 hari. Bahan yang selanjutnya yaitu tanaman eceng gondok atau tanaman apu-apu atau plastik bubble wrap. Teman-teman pilih saja salah satu yang mudah didapat. Nah, fungsinya 3 item tersebut adalah untuk menjaga gelembung atau bubble-bubblenya yang dibuat oleh si jantan tidak terurai baik kena arus atau kibasan air yang dibentuk oleh ikan cupang sendiri saat perkawinan, atau kibasan dari angin atau tiupan hembusan angin. Nah, fungsinya itu sebagai pengikat atau pengaman gelembungnya. Bahan yang selanjutnya yaitu yang paling utama adalah ikan cupangnya sendiri. Ya, teman-teman nggak mungkin bisa membreeding atau mengembang biakan ikan cupang tanpa ikannya. Nah, teman-teman pilih atau tentukan indukan baik yang jantan ataupun indukan yang betina sesuai yang teman-teman inginkan. Misalnya ikan yang jenis half moon atau koi atau giant atau yang lain-lainnya. Nah, teman-teman pilihlah, cari yang paling bagus baik fisik, kesehatannya maupun penampakannya.
Setelah teman-teman menentukan indukan, baik yang jantan maupun yang betina, maka teman-teman sudah bisa melihat penampakan atau tanda-tanda dari indukan tersebut apakah sudah siap dikawinkan atau belum. Nah, dari sisi jantan, tanda-tandanya siap kawin yaitu si jantan akan membentuk gelembung-gelembung atau busa-busa kecil di permukaan air yang sangat banyak. Nah, ini si jantan sudah siap kawin loh. Dan sedangkan untuk yang betina, tanda-tandanya adalah di fisiknya, yaitu di perutnya gendut atau gelembung di bagian perutnya dan ada kayak merah-merah kayak oren-oren yang kelihatan gitu. Nah, itu si betina sudah siap kawin. Nah, tinggal selanjutnya adalah melakukan pengenalan antara pasangan betina dengan pasangan jantan. Nah, caranya adalah letakkan si jantan di baskom yang atau wadah yang lebar. Lalu siapkan daun ketapang dan apu-apu atau pilihlah salah satu dari 3 apu-apu atau eceng gondok atau plastik bubble wrap. Lalu si betinanya kita masukkan ke dalam wadah transparan yang lebih kecil dan wadah tersebut kita letakkan di baskom atau wadah tempat si jantan berada. Biarkan itu sampai 1 hingga 5 hari. Ketika si jantan dan betinanya tidak merespon agresif, yaitu saling beradu, maka itu sudah siap untuk digabungkan dalam satu wadah. Setelah indukan jantan dan betina disatukan dalam wadah, maka kedua induk tersebut akan saling mendekat dan akan meliuk-liukkan tubuhnya sebagai tanda perkawinan akan dimulai. Nah, teman-teman pasti lihat di atas permukaan air banyak gelembung-gelembung atau busa-busa kecil. Nah, itu fungsinya adalah untuk tempat meletakkan telur ikan cupang. Ya, pada saat perkawinan itu terjadi, maka induk betina akan mengeluarkan telur-telur, lalu telur-telur tersebut jatuh ke dalam dasar wadah. Nah, si induk betina ataupun induk jantan akan mengambil telur-telur tersebut lalu diletakkan di busa atau gelembung-gelembung kecil yang ada di atas permukaan. Teman-teman, berdasarkan pengalaman Babe, perkawinan biasanya dimulai di pagi hari, yaitu di antara jam 6 pagi hingga sampai jam 9 pagi. Nah, proses perkawinannya sebenarnya lebih dari 6 jam loh teman-teman. Pernah Babe memperhatikan beberapa kali itu dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Nah, setelah selesai, maka teman-teman wajib mengangkat induk betinanya ya, yaitu dipisahkan dari wadah tempat yang ada telur-telur tersebut. Biarkan induk jantan tetap di wadah yang tadi, yaitu wadah tempat perkawinan atau yang ada telur-telurnya. Nah, kapan ya induk jantannya dipisahin? Yaitu setelah telurnya pada menetas. Nah, kalau Babe biasanya memisahkan induk jantan dari telurnya yaitu 1 sampai 3 hari setelah telurnya menetas. Biarkan burayaknya hidup tanpa orang tua. Nah, sudah semua ya teman-teman penjelasan dari Babe berdasarkan pengalaman Babe. Ya, walaupun mungkin berbeda dari
teman-teman yang sudah melakukan breeding di tempat lain, karena tiap orang berbeda cara untuk breedingnya. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Kalau bermanfaat silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika berkenan silahkan subscribe, dan jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.